Salam kerahiman. Hari ini 30 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 1653B. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1653B. Hariku mendekati titik akhir. Sekarang, aku merasakan pancaran sinar abadimu, oh Allahku. Tak seorang pun akan tahu apa yang dirasakan hatiku. Bibirku akan keluh membisu dalam kerendahan hati yang tulus. Bahkan sekarang, aku sudah dekat ke pesta nikah abadi, ke surga yang tak kenal akhir, ke ruang yang tanpa batas. Aku tidak merindukan istirahat atau ganjaran. Cinta murni Allah menarikku ke surga. Sekarang, aku pergi menjumpai Engkau kasih abadi. Dengan hati yang merana karena merindukan Dikau. Aku merasakan kasih-Mu yang murni, oh Tuhan, tinggal di dalam hatiku. Dan aku merasakan kebahagiaan kekalku di surga. Sekarang aku pergi kepada Bapa. Di surga yang kekal, dari tanah pembuangan, dari lembah air mata ini. Bumi tidak lagi mampu menahan hatiku yang murni, dan puncak-puncak surga telah menarik aku. Aku pergi, oh mempelaiku, aku pergi untuk melihat kemuliaan-Mu yang sekarang sudah memenuhi jiwaku dengan sukacita. Di sana seluruh surga sujud menyembah-Mu. Aku merasakan bahwa ibadatku menyenangkan hati-Mu. Meski aku ini kehampaan belaka. Dalam kebahagiaan yang kekal, aku tidak akan melupakan mereka yang di bumi. Aku akan memohon kerahiman Allah bagi semua orang. Khususnya, aku akan mengingat mereka yang dekat di hatiku. Kelekatanku pada Allah tidak akan membiarkan aku melupakan mereka. Di saat-saat akhir ini, aku tidak tahu bagaimana bergaul dengan sesama. Dalam keheningan, hanya Engkau Tuhan yang kunantikan. Aku tahu akan tiba saatnya semua orang memahami karya Allah dalam jiwaku. Aku tahu bahwa demikianlah kehendak-Mu, maka itu akan terjadi. 1653B. Tentang ungkapan kasih kepada Allah. Hariku mendekati titik akhir. Sekarang aku merasakan pancaran sinar abadi-Mu. Seperti yang dijanjikan Yesus ya, beberapa bacaan yang lalu, Tuhan bilang dia akan memberitahu, tapi enggak sekarang. Nah, sekarang Suster Faustina ungkapkan bahwa hariku mendekati titik akhir. Dia sendiri punya perasaan seperti itu ya. Karena memang kita semua juga akan mati, kita semua juga akan meninggal.
pemberitahuannya atau masukannya atau mengevaluasi kita adalah kalau kita punya perasaan seperti itu, maka persiapannya harus lebih sungguh-sungguh. Sekarang aku sudah dekat ke pesta nikah abadi, ke surga yang tidak kenal akhir, ke ruang yang tanpa batas. Cinta murni Allah menarikku ke surga. Ini mungkin yang dirasakan oleh mereka-mereka yang mau meninggal ya. Saya nggak tahu karena nggak punya pengalaman seperti itu. Tapi ini mungkin salah satu contoh yang perlu kita tahu apa yang dirasakan oleh Suster Faustina. Sekarang aku pergi menjumpai engkau dengan hati yang merana karena merindukan engkau. Lihat ya, Suster Faustina siap pulang ke rumah Tuhan, siap bertemu Tuhan, sangat merindukan ketemu Tuhan. Karena dia katakan dia akan ketemu muka dengan muka dan dia akan menikmati kehidupan abadi. Dia melepaskan penderitaannya di tempat di dunia ini, di tempat pembuangan. Dan di sana juga Faustina pernah katakan tidak ada air mata lagi. Coba bandingkan dengan kita atau kita yang sering mendampingi mereka yang sedang sekarat. Apakah mereka juga siap atau malah belum siap atau malah takut? Ya. Ada satu orang yang sudah sekarat, dia bilang sama istrinya, I don't want to die. Saya nggak mau mati. Bagaimana hal itu dipenuhi sementara menurut dokter hitungannya udah tinggal hitungan jam karena dia sudah muntah darah dan sudah berak darah ya, jadi sudah luka parah lah ya di dalam tubuhnya. Bukan hanya Suster Faustina yang bisa merasakan hal ini, kita pun sebetulnya bisa. Kalau sekarang dalam masa hidup kita sudah mempersiapkan diri. Kita semua akan pulang ke rumah Tuhan. Nah, bagaimana persiapannya? Apakah kita sudah siap ataukah kita belum siap? Itu aja permasalahannya. Kalau sudah siap, harusnya perasaannya sama seperti yang Suster Faustina alami. Aku merasakan kasih-Mu yang murni tinggal dalam hatiku. Aku merasakan kebahagiaan kekalku. Ada sesuatu harapan bahwa dengan kematian dia akan menikmati kebahagiaan kekal. Yang sering terjadi adalah yang mau meninggal ini nggak siap, dia takut. Kemana kalau saya udah mau meninggal? Nanti jalannya kemana? Siksaan apa yang harus saya alami? Dia merefleksi hal itu dengan melihat kehidupan dia. Selama dia hidup itu apa sih yang sudah dia lakukan? Ada perbuatan baik, tapi juga mungkin ada dosa, ada kelalaian. Nah, inilah sebetulnya yang membuat kita jadi takut. Untuk supaya kita nggak mengalami hal tersebut, maka mulai hindari atau kurangi perbuatan-perbuatan yang membuat kita jadi berdosa, jadi bersalah. Lanjut ya. Sekarang aku pergi kepada Bapa di surga yang kekal, dari tanah pembuangan, dari lembah air mata. Jadi dia mau pergi ke surga dari lembah air mata di dunia ya, dari tempat pembuangan. Tempat pembuangan itu ya tempat yang tidak enak ya, bukan tempat yang nyaman. Di sana seluruh surga sujud menyembah-Mu. Aku merasakan ibadatku menyenangkan hati-Mu, meski aku kehampaan belaka. Suster Faustina juga memberikan kita motivasi, inspirasi bahwa jangan kecil hati. Dengan kepapaan dia, ketidakberdayaan dia, dengan kerendahan hati dia merasa yakin ibadatnya menyenangkan Tuhan. Karena dia lakukan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan kejujuran apa adanya. Tuhan lihat itu semua, Tuhan lihat hati, bukan sikap kita, lamanya berdoa,
apa yang frekuensi doa, tapi Tuhan lihat kesungguhan. Dan di sini Suster Faustina katakan, aku merasakan ibadatku menyenangkan hatimu meski aku kehampaan belaka. Ya, ini menjadi satu refleksi juga dengan kita semua. Bagaimana ibadat kita sekarang ini? Kalau melakukan perayaan Ekaristi di gereja, yang saya alami ya, bisa lebih husuk, bisa lebih sungguh-sungguh. Kalau live streaming di rumah, sepertinya kurang fokus, kurang sungguh-sungguh. Itu yang saya alami ya, nggak tahu teman-teman yang lain. Dalam kebahagiaan yang kekal, aku tidak akan melupakan mereka yang di bumi. Nah, ini kita perhatikan janjinya Suster Faustina. Dalam kebahagiaan yang kekal, kalau nanti Suster Faustina sudah ke surga, sudah menikmati hidup kekal, aku tidak akan melupakan mereka yang di bumi. Dia enggak melupakan kita-kita semua, para devosan kerahiman ilahi yang masih ada di bumi. Aku akan memohon kerahiman Allah bagi semua orang, khususnya mereka yang dekat di hatiku. Untuk kita punya relasi yang dekat dengan Suster Faustina, ya selain kita belajar diary-nya, kita tahu kehidupannya, kita tahu spiritualitasnya, kita tahu cara berpikirnya, tahu aktivitasnya. Itulah yang menunjukkan kita, kedekatan kita dengan Suster Faustina. Meneladan apa yang dialami, kita coba meneladan apa yang dia lakukan. Karena di sini Suster Faustina katakan, aku akan memohon kerahiman Allah bagi semua orang, tanpa terkecuali. Khususnya mereka yang dekat di hatiku. Kekuatanku pada Allah, kelekatanku pada Allah tidak akan membiarkan aku melupakan mereka. Jadi walaupun dia sudah dekat dengan Allah, dia nggak akan lupa sama kita-kita semua. Ya, oleh sebab itu, dalam bulan Juli ini kita terus berdoa kepada Suster Faustina supaya Santa Faustina berdoa syafaat untuk kita untuk menyampaikan doa-doa ini kepada Bapa. Sesuai dengan janjinya, dia akan mohon kerahiman Allah buat kita semua. Dia tidak akan melupakan kita dan dia akan memperhatikan khususnya yang dekat di hatiku. Saya mau cerita sedikit tentang janji Suster Faustina ini. Kita pernah dengar ya cerita yang orang yang sedang sekarat, di mana Suster Faustina meminta seorang romo untuk berdoa, untuk mendoakan si yang sekarat ini. Sampai dari tadinya dia nggak mau didoakan, akhirnya mau didoakan, dan pastor ini suatu hari pergi ke Polandia atau ke Vilnius. Di sana dia melihat foto dari Suster Faustina. Ternyata Suster Faustina, Santa Faustina masih terus berkarya. Sesuai dengan janjinya, dia tidak akan melupakan kita semua yang ada di bumi. Kalau dengar lagi cerita Maureen Digan. Maureen Digan waktu itu dia belum kenal sama Suster Faustina. Tapi suaminya dengar cerita tentang Suster Faustina, maka dia mengajak istrinya dan anaknya untuk pergi ke Krakow untuk berdoa, untuk datang kepada Suster Faustina. Dan di sana ternyata setelah Maureen Digan menerima sakramen tobat, karena dia sudah puluhan tahun tidak terima sakramen tobat, dan dia di hadapan relikwinya Suster Faustina, dia berdoa, mohon supaya anaknya disembuhkan, karena anaknya Maureen Digan lahirnya cacat ya. Tapi yang luar biasa adalah di situ saat itu juga Maureen Digan merasakan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Dan Maureen Digan juga menjadi salah satu saksi bukti bahwa dengan perantaraan Suster Faustina dia mengalami mukjizat, dia mengalami kesembuhan. Jadi buat Bapak Ibu semua juga jangan ragu, percaya dengan janjinya Suster Faustina. Dia katakan sekali lagi, dalam kebahagiaan yang kekal, aku tidak akan melupakan mereka yang di bumi.
Aku akan memohon kerahiman Allah bagi semua orang, khususnya mereka yang dekat di hatiku. Kelekatanku pada Allah tidak akan membiarkan aku melupakan mereka. Kita pegang ya janjinya Suster Faustina. Nah, saya mau ambil contoh juga tentang kenapa Suster Faustina mohon kerahiman Allah untuk semua orang yang ada di bumi. Karena bisa juga dalam cerita-cerita kita sering dengar ya, ada orang yang nggak mau mengampuni. Dan akibatnya dia jadi sakit. Saya pernah dengar satu cerita suster yang punya dendam pribadi sama papahnya. Dia marah, dendam, dia nggak mau mengampuni papahnya. Dia sakit kanker. Dalam proses tersebut, akhirnya ada satu anjuran untuk supaya suster itu mengampuni papahnya. Dia awalnya nggak mau, nggak bisa, tapi kemudian katanya papahnya sakit. Jadi mau nggak mau, dia mengurus papahnya. Nah, dalam proses mengurus papahnya yang sakit, di situ mulailah timbul rasa iba, rasa kasihan, akhirnya rasa sayang ya. Akhirnya suatu saat dia bilang, "Ya, saya mau ampuni papa saya." Akhirnya sampai akhirnya papahnya meninggal, dia pulang lagi ke biara dan ternyata waktu diperiksa dia sembuh, dia udah nggak sakit kanker lagi. Ya, ini salah satu contoh marah, dendam, sakit hati itu bisa menimbulkan penyakit dalam diri kita. Nah, Suster Faustina melihat di dunia ini banyak orang yang punya dendam, sakit hati, marah, kecewa, putus asa yang sangat butuh kerahiman Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang dia akan mohon kerahiman Tuhan untuk kita-kita semua yang ada di bumi. Dengan adanya kerahiman Tuhan, hati yang keras, hati yang membeku itu berubah menjadi lembut, menjadi bisa terbuka dan menerima fakta bahwa ya saya harus mengampuni. Ada juga cerita ya, hampir sama ceritanya. Ada seorang perempuan muda, dia nggak mau mengampuni ayahnya. Karena dari kecil sampai besar, ayahnya itu kayak menguasai dia, memingit dia ya. Jadi dia mau sekolah nggak boleh, dia mau kerja nggak boleh, dia mau kursus nggak boleh. Akhirnya waktu dia dewasa, dia nggak bisa apa-apa. Karena itu dia marah sama papahnya, dia dendam. Ceritanya papahnya sudah meninggal, pernah datang ke anak perempuan ini, tapi dia nggak mau mengampuni. Dalam proses itu, Maria Simah juga menunjukkan suatu cara, suatu solusi. Kamu harus ampuni papa kamu harus ampuni papa kamu. Dia tetap nggak mau, sampai akhirnya dia juga jatuh sakit. Akhirnya dia berpikir bahwa ya, saya ini siapa? Tuhan Yesus saja ampuni orang-orang yang bersalah, yang berdosa. Kenapa saya nggak bisa ikut teladan Yesus mengampuni papa saya? Padahal dia sudah minta ampun. Nah, melalui proses itu akhirnya dia bisa mengampuni papahnya dan ternyata secara ajaib dia sembuh. Lanjut ya. Ternyata sifat tidak mau mengampuni itu bisa menjadi sumber penyakit. Kalau tadi saya cerita suster itu sakit kanker, tapi ada banyak juga sakit-sakit yang lain yang disebabkan oleh dendam, marah. Hidupnya jadi nggak nyaman ya, hidupnya jadi penuh dengan kekesalan, kemarahan, kebencian, itu yang menimbulkan adanya penyakit. Nah, untuk kita yang masih susah mengampuni, ayo kita datang pada Allah. Kita bawa semua kekhawatiran, kemarahan, dendam itu dan kita persembahkan pada Tuhan supaya kita terbebas ya. Kalau saya ngebayangin ada satu ibu ya, dia yang lain-lain oke, saya ampuni, tapi urusan ini saya nggak bisa ampuni. Itu kayak visualnya saya lihat semua dikasih, tapi hanya yang ini enggak.
yang ini dia pegang keras, dia nggak mau lepasin. Sering dikatakan bahwa saya mau, tapi nggak bisa. Mau nggak bisa karena dia nggak mau lepas, dia tetap mau pegang. Itu yang menyebabkan dia susah untuk mengampuni. Nah, kalau berhadapan dengan kasus seperti itu, kita doakan dia. Atau yang betul-betul nggak bisa mengampuni juga, bilang untuk kita bantu dia berdoa supaya dia bisa melepaskan segala kemarahan, kebencian tersebut. Kalau kita dapat mengampuni, maka kita akan dapat pengertian lebih dalam, dapat rahmat yang besar dari Tuhan melalui proses pengampunan tersebut. Bisa jadi suatu penyakit muncul untuk mengingatkan kita pada dosa kita atau dosa leluhur mungkin ya. Seperti tadi contohnya, ayahnya sudah meninggal, dia datang ke anaknya untuk minta ampun, minta maaf. Nah, kita perlu proses untuk mengampuni, jadi bukan berarti orang yang sudah meninggal sudah selesai, tapi kita tetap perlu proses pengampunan. Jadi ya kita harap jangan sakit ya, sehat. Tapi di buku itu disebutkan bisa jadi, belum tentu, tapi bisa jadi penyakit itu muncul untuk membereskan yang belum beres. Di saat-saat terakhir, Suster Faustina bilang, aku tidak tahu bagaimana bergaul dengan sesama. Karena dia fokusnya sudah penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam keheningan, hanya Engkau yang ku nantikan. Aku tahu akan tiba saatnya semua orang memahami karya Allah dalam jiwaku. Ini juga yang ditulis ya di depan kamarnya Suster Faustina kalau kita datang ke Krakow. Di situ ada tulisannya, kematianku tidak membuat devosi ini hilang, malah semakin besar, semakin menyebar. Karena ini juga dikatakan oleh Suster Faustina, aku tahu bahwa akan tiba saatnya semua orang memahami karya Allah dalam jiwaku. Karena waktu itu kan dia diam-diam aja, banyak yang juga menganggap dia sinting, menganggap dia sok suci ya. Tapi di sini Suster Faustina bilang begitu. Aku tahu bahwa demikianlah kehendakmu ini, maka itu akan terjadi. Jadi dia punya iman, punya keyakinan, kalau ini kehendak Tuhan, pasti akan terjadi. Dengan berbagai cara, dengan berbagai hal ya. Contohnya, Tuhan pernah bilang sama Suster Faustina bahwa karya ini akan di-ban, akan dilarang. Tapi karya Tuhan tidak ada yang mungkin dapat menghalangi. Di sini dikatakan, aku tahu bahwa demikianlah kehendakmu, maka itu akan terjadi. Waktu devosi ini di-ban tahun 1959, Faustina sudah meninggal ya. Tapi dia tahu devosi ini akan di-ban, akan dilarang, tapi akan nantinya akan diterima oleh seluruh dunia. Buktinya tahun 1978 devosi ini diizinkan untuk disebarluaskan kembali, dan bahkan tahun 2000 Suster Faustina diangkat menjadi santa. Dan sekaligus 1 minggu pertama setelah Paskah itu menjadi pesta kerahiman ilahi yang resmi ditentukan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Oke, dari pembahasan hari ini, apa sih tugas kita atau evaluasi yang perlu kita tindak lanjuti? Pertama, kita semua akan meninggal ya. Jadi perlu melakukan persiapan-persiapan. Perlu ada komitmen baru dalam hidup kita. Kita evaluasi hidup kita hari ini dan ke belakang. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, apa yang masih dipending, apa yang lalai. Hari ini dan ke depan kita buat komitmen baru untuk mengisi hidup ini menjadi lebih baik. Mohon kerahiman Allah. Mohon kerahiman Allah bukan hanya untuk kita aja, untuk seluruh dunia.
Itu bisa kita panjatkan pada jam kerahiman. Dan ayo, dengan waktu yang ada, kita semua menjadi rasul kerahiman ilahi, menyebarluaskan kerahiman Tuhan seperti doanya Suster Faustina, memohon kepada Tuhan supaya kerahiman Allah tercurah untuk kita semua. Dan kita yang sudah mengalami, kita juga berdoa supaya juga kerahiman Allah tercurah pada mereka semua yang belum mengalaminya. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sharing Suster Faustina pada hari ini, di mana dia sudah mengetahui saat-saat dia akan pulang ke rumahmu, sudah mengalami sukacita yang luar biasa, kerinduan untuk bertemu denganmu. Tapi melalui bacaan hari ini juga kami dikuatkan, kami dimotivasi untuk meneladan Suster Faustina. Kami ingat janjinya Suster Faustina ya Tuhan, bahwa dia akan berdoa untuk kami semua, mohon kerahiman Allah untuk kami semua. Dia tidak akan melupakan kami, terutama orang-orang yang dekat di hatinya. Berkati kami Tuhan, agar kami yang mendalami, menggali rahmat ilahi melalui diary ini juga semakin diberi pencerahan, semakin terbuka hati kami supaya bisa mengerti kehendak-Mu. Jadikanlah kami rasul-rasul kerahiman-Mu Tuhan, bukan hanya menikmati kerahiman-Mu untuk diri kami sendiri, tapi bisa kami wartakan, bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk khususnya orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. that I